Jadi selama korupsi cuma ancamannya di penjara, hartanya nggak diambil, orang sini happy. Karena apa? Masih kaya dia keluar dari penjara. Emang banyak sekarang nih orang maling di negeri ini. Karena apa? Kalau saya maling, saya cuma di penjara 5 tahun, 10 tahun, tapi besok saya kaya. Daripada saya nggak korupsi, nggak di penjara, saya miskin selamanya. Contoh kemarin Menteri Kominfo, Joni Plate, itu saya dengar dia sudah kaya raya. Sebelumnya dia sudah bisnis, ikut bisnis Petra katanya. Ini BTS ini kemarin 10 triliun. 10 triliun yang dikorupsi 8 triliun. Belum selesai ini. Saya dengar ini hari ada pemeriksaan langsung ke rumah Menteri Pertanian. Ini apa lagi? Katanya beragama semuanya. Jadi pejabat disumpah pakai Al-Quran. Anda telah meludahi Tuhan. Anda telah menginjak Al-Quran sebetulnya. Kok Anda segitu teganya? Kenapa saya kaget ini Menteri juga Pertanian? Itu katanya dengar KPK menggerebek rumah Menteri ini. Itu lama di situ bukan nyari dokumen. Apa? Susah ngitung duit terlalu banyak katanya. Katanya ngitung duit terlalu banyak sampai lama di situ. Ini Menteri. Yang saya bingung cuma dua-dua dari Nasdem. Ini Nasdem dendam apa? Dendam korupsi apa? Anda restorasi, gak taunya menteri Anda koruptor. Mungkin Anda dekat sama Anies, karena mungkin Anda mencuci nama partai Anda. Siapa tahu nanti presidennya Anies bisa mencuci yang tadi maling jadi kesatria, pelindung rakyat, penjaga amanah rakyat. Itu kan bisa aja. Cuma kan tergantung presidennya. Saya ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi SJL. Ini Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024. SJL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga. Intinya antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SJL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah, sekitar 13,9 miliar rupiah. Terdapat penggunaan uang lain oleh SJL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SJL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Pada intinya, apa yang disampaikan oleh KPK terkait status tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu sudah sesuai dengan pernyataan Pak Mahfud MD. Dari uang yang dikumpulkan ini, gitu ya, ini katanya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan Alphard. Kalau yang ditemukan cash 30 miliar rupiah, masa iya beli Alphard yang harganya cuma 1,5 M itu kemudian harus nyicil yang ditemukan di rumah dinas 30 miliar rupiah. Jadi ya minimal ya 300 M lah kayaknya kasus ini, gitu ya. Mendalami soal aliran uang yang mengalir ke partai politik atau kepada Partai Nasdem, gitu ya. Dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 sanggup, 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 dan setialah kepada sumbermu yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap, siap, siap. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin
yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan dan menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk menang. Sekali kelompok radikal itu menguasai negara kita, maka yang pertama akan mereka hilangkan adalah pendidikan. Kenapa mesti pendidikan? Karena menguasai orang bodoh itu jauh lebih gampang. Jadi kebayangkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin akan musnah karena dirusak dengan alasan yang tidak sesuai dengan nafas agama. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok. Siap penjarakan Ahok. Takbir. 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 Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasbi mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga getol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat
terjebak lagi, bodong lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak.
Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Andai kan 100% ini korupsi kemarin ya, bisa dikurangin 50% aja mungkin ini sudah sejahtera. Negeri ini mungkin kalau tidak ada yang korupsi, mungkin negeri termaju dan rakyatnya tersejahtera mungkin di dunia. Jadi selama korupsi cuma ancamannya di penjara, hartanya nggak diambil, orang sini happy. Karena apa? Masih kaya dia keluar dari penjara. Emang banyak sekarang nih orang maling di negeri ini. Karena apa? Kalau saya maling, saya cuma di penjara 5 tahun, 10 tahun, tapi besok saya kaya. Daripada saya nggak korupsi, nggak di penjara, saya miskin selamanya. Tapi saya heran, kok korupsi ini nggak pernah hilang-hilang. Makin hari makin gila. Ada aturan hukum ada. Apa yang ada di sini? Karena ada yang salah saya lihat di sini. Orang sini apa? Lebih senang di penjara daripada miskin. Nah inilah, cuma yang saya lihat di sini apa? Ini sekarang korupsi ini kebanyakan apa? Orang-orang yang sudah berlimpah harta. Saya bingung. Kok Anda begitu rakus? Mau buat apa hidup ini? Contoh kemarin Menteri Kominfo, Joni Plate. Itu saya dengar dia sudah kaya raya. Sebelumnya dia sudah bisnis, ikut bisnis Petra katanya. Takut sama itu orang kalau bicara. Tapi kok saya bingung, kok jadi koruptor? Padahal dia mendudukin jabatan tertinggi loh di partai sekjen. Nah, kalau sekjennya maling, gimana anak buahnya ini? Berarti kalau sekjen maling, maaf loh, saya nggak menuduh. Ketuanya juga kebagian, semuanya kebagian. Apa ini duit begini? Ini duitnya rakyat loh. Kok Anda ini yang di atas nih kok betul-betul sempurna bajingannya? Anda tuh benar-benar biadab bagi saya. Kok berani mengambil duit segitu, duit rakyat? Dibagi-bagi. Seperti Anda besok tuh miskin mati, masih banyak harta Anda. Ini dipertontonkan. Korupsi BTS bagi saya ini bukan korupsi, ini apa? Kebiadaban di era reformasi mungkin yang tertinggi lah. Itu kan gila tuh, duit negara dikorupsi rame-rame, terus nggak malu yang maling nih. Sekarang tinggal jadi kayak puing-puing. Yang lucu apa yang korupsi, habis keluar penjara masih bisa jalan, bisa masuk TV, masih bisa bicara negara. Ini kan negeri apa ya? Kardus lah saya pikir. Kalau saya, maaf, kalau saya ini maling candi balang dan korupsi itu ya, saya nggak berani keluar rumah. Karena apa? Dia makan duit rakyat, nggak pantas dikasih kursi. Tapi di negeri ini santai aja. Era SBY masih ada hambalang. Lah, hambalang masih ada puing-puingnya. Ini BTS ini kemarin 10 triliun. 10 triliun yang dikorupsi 8 triliun. Dari sejumlah ribuan BTS yang baru jadi tidak sampai 1000 BTS dan itu semua belum bisa berfungsi. Kok tenang ada korupsi ini? Diambil oleh kelompok-kelompok, dibagi-bagi. BPK yang saya dengar juga komisi 1, komisi berapa saya nggak tahu Pak, yang terlibat itu katanya dibagi-bagi 70 miliar. Ini apa ini? Ini negeri apa ini? Nggak pantas Anda duduk jadi pejabat, nggak pantas Anda duduk di DPR. Bagaimana Anda mau menyelamatkan negara sementara Anda ini makan duit rakyat? Kok Anda sok suci? Pantas orang DPR ini paling takut teriak-teriak undang-undang korupsi. Paling takut nuduh orang korupsi, kenapa? Anda maling juga. Lah ini hukumnya nggak beres. Negeri ini nggak akan beres kalau hukum nggak otoriter. Saya minta kepada Bapak Presiden Jokowi, ini tuntasan Pak. Kalau enggak, saya anggap Bapak gagal. Ini kebiadaban tingkat tinggi Pak. Ini bukan lagi mau bilang, kalau saya mau bilang korupsi enggak juga sih. Ini maling, udah rampok. Masa dari 10 triliun, 8 triliun diambil, dibagi-bagi enaknya. Lah ada Pak, copotin semua tuh jabatan yang kena. Baru Bapak hero. Dan Bapak akan dikenang selamanya Pak. Kalau Bapak bisa menyelesaikan korupsi. Bapak libat semua Pak korupsi Pak. Negeri ini hancur gara-gara korupsi ya. Nggak ada gunanya. Jadi itu omong kosong semuanya. Lah ini korupsi ini saya gimana ya? Saya pikir kalau Pak Jokowi ini tidak bisa menyelesaikan urusan korupsi, berarti Anda gagal loh Anda di pemerintahan ini.
Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan semua korupsi BTS ini, tangkap semuanya, masukin di penjara, Anda bagi saya gagal menyelamatkan negeri ini. Jadi kebaikan Anda sekian lama ini tidak ada gunanya. Karena apa? Ini hak-hak rakyat kecil, Pak. Bapak jangan diam terhadap ini, Pak. Tangkepin, Pak, semuanya masukin penjara. Biar dia tahu rasa. Enak betul kembaliin duit. Nggak ada tuh kembali duit. Tangkep, masukin penjara, ambil tuh semua hartanya. Jangan cuma masuk penjara, dihukum, hartanya dikasih. Besok di penjara juga keluar masuk. Saya perhatiin di sini, di Indonesia ini, yang nggak pernah sedih, ditangkap masuk penjara, itu korupsi, senyum-senyum. Malah kompak, banyak temannya di penjara, bisa jalan-jalan. Saya tahu lah. Makannya juga enak, kamarnya pakai AC. Apa bedanya di penjara? Nah itu, saya heran dengan negeri. Jujur, apa sih perasaan orang miskin nih? Melihat pejabat-pejabat di atas nih, cuma ributnya proyek. Apa terus rampok, nggak puas Anda ngambil proyek itu. Serem loh saya. Duit sampai triliun. Buat apa duit triliun? Anda nggak tahu mati nanti diaudit sama Tuhan. Itu diaudit loh Anda, duit Anda itu. Kalau sekarang Anda di dunia ini takut dengan pajak, Anda nggak lolos dengan Tuhan nanti. Duit 1 triliun diaudit. Karena banyak diperiksa sama Tuhan. Jangan Anda enak aja. Campur maling itu, nggak ada orang punya duit triliun kalau nggak campur maling, nggak mungkin. Belum selesai ini, saya dengar ini hari ada pemeriksaan langsung ke rumah Menteri Pertanian. Ini apa lagi? Katanya beragama semuanya. Jadi pejabat disumpah pakai Al-Quran. Anda telah meludahi Tuhan. Anda telah menginjak Al-Quran sebetulnya. Kok Anda segitu teganya? Kenapa saya kaget ini Menteri juga Pertanian? Itu katanya dengar KPK menggerebek rumah Menteri ini. Itu lama di situ bukan nyari dokumen. Apa? Susah ngitung duit terlalu banyak, katanya. Katanya ngitung duit terlalu banyak sampai lama di situ. Masa orang di rumah punya mesin ngitung duit? Kok kayak di bank, punya mesin ngitung duit, berarti duitnya di rumah banyak kan? Saya mungkin belum pernah kalau ngitung punya mesin duit di rumah, waduh. Nah itu loh, dengar juga ada senjata. Ini menteri. Yang saya bingung, semua dua-dua dari Nasdem. Ini Nasdem dendam apa? Dendam korupsi apa? Anda restorasi, nggak taunya menteri Anda koruptor. Mungkin Anda dekat sama Anies, karena mungkin Anda mencuci nama partai Anda. Siapa tahu nanti presidennya Anies bisa mencuci yang tadi maling jadi kesatria, pelindung rakyat, penjaga amanah rakyat. Itu kan bisa aja. Cuma kan tergantung presidennya. Ini adalah, saya minta Bapak Presiden untuk hal BTS ini, Bapak harus turun tangan, Pak. Ini harus dituntaskan. Dijebloskan semua penjara, diambil semua hartanya. Kalau enggak, Pak, negeri kita ke depan akan hancur. Sisa waktu Bapak memimpin nih sampai tahun depan, sebagai Bapak pribadi, Bapak sudah sempurna. Bapak sudah menunjukkan banyak karya di negeri. Tapi ada lagi, Pak, Bapak bisa lebih sempurna. Saya butuh keberanian Bapak, selesaikan, Pak, masa korupsi ini. Masukin cuma jeblos, Pak. Karena apa? Saya butuh pendidikan buat generasi ke depan. Pada era ini ada pahlawan, penghapus koruptor. Itu namanya Bapak Jokowi. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem.
Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan